Baik, perkenalkan nama saya Megi Beci Bagunda dengan NIM 210211106013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan lab 1 dan lab 2 pada praktikum keamanan cyber, yaitu Class Activity, Identify Running Process, dan Exploring Process, Threats, Handles, and Windows Registry. Baik, pada lab yang pertama, di sini kita diarahkan untuk mendownload Windows System Internal Suite sesuai link yang telah disediakan. Di sini saya sudah mendownloadnya dan kemudian diarahkan untuk mengekstrak. Nah, di sini saya juga telah mengekstraknya sebelumnya. Kemudian langsung saja kita buka pada sistem tersebut. Kita buka PC Preview. Nah, di sini pada step 3 kita diarahkan untuk mengeksplor proses yang sedang berjalan. Oke, kemudian ada pertanyaan double klik LSAS EXE. What is LSAASSE.exe? Oke. Nah, jadi LSASS adalah Local Security Authorization Subsystem yang adalah fungsi dalam sistem operasi Windows Microsoft yang bertugas menjalankan kebijakan keamanan pada sistem dan fungsinya mencakup verifikasi pengguna yang masuk ke dalam komputer atau server Windows. Dan untuk lokasinya terletak pada Windows System 32 LSASS.exe. Kemudian pada step 4, export a user stored process. Di sini kita akan mengambil Microsoft Edge sebagai source tampilan PC Preview window. Nah, oke, untuk warna hijau ini menandakan bahwa proses sedang running atau berjalan secara real time. Kemudian kita coba close. Nah, di sini berwarna merah apabila program telah ditekan atau diberhentikan. Dan berwarna kuning apabila sedang dalam proses unread. Baik, selanjutnya kita masuk pada lab berikutnya, yaitu exploring process, threads, handles, dan Windows registry. Oke, kalau saya sudah mendownload sebelumnya, di sini kita tinggal membuka process.exe.
Oke, selanjutnya kita tinggal license agreement. Dan- Nah, kemudian di sini telah ditampilkan list atau proses yang sedang berjalan. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat dalam ke page, kemudian kita akan eh, nah, kemudian setelah itu kita akan keluar dari program, kita klik kanan, kita klik ke proses. Oke, kemudian open command prompt. Cari langsung. Kemudian, oke, dan kemudian kita akan start being at the prompt and observe the change under the cmd.exe process. Kemudian di sini kita, kita akan cek virus total di sini, jadi kita klik kanan, cek total, kita klik tadi sudah, terus akan kita yang sudah di sini kita klik yang tadi, kemudian right click di cmd.exe file dan kill the process. Oke, selanjutnya exploring threads and handles. Open command prompt, select property. Kita buka prompt, set property.
Nah, di sini ada tampilan seperti yang tertera pada arahan di laporan. Examine dan kita klik OK. Lalu kita akan explore handle. Kita klik view, kemudian show load pane. Examine the handles. What are the handles pointing to? Jadi di sini memuat laporan program yang membuka file atau directory tertentu untuk menunjukkan file registry keys dan threads. Selanjutnya, exploring the Windows registry. Kemudian kita buka Windows registry. Baik, di sini setelah kita mengubah nilai dari 1 menjadi 0, nilai akan otomatis juga berubah pada data kolom. Kemudian di sini ada pertanyaan, when you open the process explorer, what did you see? Nah, ketika memulai proses explorer, pengguna akan diminta untuk menyetujui perjanjian lisensi. Baik, demikianlah presentasi untuk lab 1 dan lab 2. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Renaldi Christian Poha dengan NIM 2102116071. Saya akan melakukan demo lab create user accounts dan using Windows PowerShell. Jadi pada create user accounts ini ada 3 part. Yang pertama itu creating a new local user account, yang kedua ada reviewing user account properties, dan yang terakhir ada modifying local user accounts. So, yang part pertama yaitu creating a new local user account. Step 1, open the user account tool. Jadi kita akan login ke komputer menggunakan akun administrator. Kemudian kita akan klik start, kemudian search control panel. Control panel di sini. Selanjutnya kita akan select user accounts pada small icon view. Di sini kita ganti menjadi small icon. Kemudian kita akan pilih user account. Selanjutnya step 2, create a user account. Jadi pada Windows ini kita akan mengklik manage another account. Kemudian ketika manage account Windows ini terbuka, maka kita akan klik
add a new user in PC settings. Setelah Windows settings ini terbuka, maka kita akan klik pada add account. Kemudian akan muncul window seperti ini, yaitu how will this person sign in. Saat ini terbuka, maka kita akan klik I don't have this person's sign in information. Selanjutnya kita akan membuat akun di sini. Kemudian kita akan klik add a user without a Microsoft account. Kemudian kita akan mengisi username dengan nama user 1. Dan untuk passwordnya yaitu password user 1. Kemudian kita akan klik next. Selanjutnya ada pertanyaan di sini, what type of user account did you just create? Jadi akun yang telah kita buat di sini adalah akun lokal tanpa administratif. Selanjutnya kita akan login ke user account yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan navigasi ke si user folder. Nah, selanjutnya kita akan login ke user account ini.
Jadi tadi sudah berhasil untuk login ke user account. Kemudian untuk si user foldernya ini, ketika kita klik properties, maka grupnya yaitu adalah sistem dan administrator usernya adalah user satu. Kemudian untuk yang pertanyaan ini, ketika kita klik properties, maka tidak bisa dibuka karena tidak ada izin untuk mengakses folder ini. Kemudian lookup dari user satu dan kembali ke uh, account sebelumnya. Selanjutnya pergi ke si folder dan user. Selanjutnya kita akan uh, right click pada folder users di sini. Dan kita akan pilih properties. Dia pada tab security di sini. Untuk grupnya itu adalah ini. Ada sistem, administrator, dan users. Selanjutnya part 6, reviewing user account properties. Jadi kita akan pergi ke start, kemudian control panel. Kemudian kita akan select administrative tools. Kemudian computer management. Dan jadi di sini kita sudah membuka computer management. Kemudian kita akan klik local users dan group. Jadi, kemudian kita akan right klik pada properties. Kemudian kita klik member of, tab member of. Jadi, which group is user one is a member of. Jadi untuk grup ini, untuk user satu ya adalah users. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan right click pada CyberOps user account. Kemudian kita select properties untuk grup yang member group. Akun ini yaitu adalah users dan administrator. Kemudian selanjutnya part 7 modifying local user accounts. Step 1 yaitu change the account type. Pertama kita akan ke control panel. Kemudian kita akan pilih user accounts. Selanjutnya manage another account. Di sini kita akan klik pada akun user 1. Kemudian kita klik change the account type. Kemudian select administrator. Dan pilih change account type. Selanjutnya, akun user 1 ini telah memiliki hak administratif. Selanjutnya, pergi control panel, kemudian administrative tools.
Jadi kita akan right click pada user satu dan select properties dan klik tab member of. Jadi grup satu ini, user satu ini berada pada administrator dan users. Selanjutnya kita akan pilih administrator dan klik remove untuk remove user satu dari administrative group. Dan kita klik OK. Selanjutnya melakukan delete pada account. Jadi kita akan right click pada user satu dan select delete. Selanjutnya kita klik OK untuk mengonfirmasi penghapusannya. Jadi apa? Ada cara lain untuk melakukan penghapusan akun ini. Jadi yang pertama adalah control panel, kemudian kita pergi ke user account, kemudian kita manage another account, kemudian kita select user satu di sini, kemudian kita akan pilih delete the account. Selanjutnya ada pertanyaan di sini, why is it important to protect all accounts with strong password? Jadi adanya password ini dapat mencegah akses dari orang lain yang tidak berkepentingan sehingga data pengguna tidak dicuri dan disalahgunakan. Dan yang kedua, uh, why would you create a user with standard privilege? Jadi standard user ini tidak dapat membahayakan keamanan komputer atau privasi pengguna lain. Selanjutnya, lab using Windows PowerShell. Step pertama di sini, akses PowerShell console. Jadi kita akan klik start, kemudian cari dan pilih PowerShell. Ini kita akan membuka juga command prompt. Selanjutnya, explore command prompt and PowerShell commands. Jadi kita akan masukkan prompt dir pada PowerShell dan command prompt di sini. Bisa dilihat di sini untuk outputnya itu sama. Jadi perintah dir ini menampilkan daftar subdirectory dari dan file serta informasi terkait seperti jenis, ukuran file, tanggal, dan waktu penulisan terakhir. Selanjutnya kita akan mencoba komen ping cd dan ipconfig pada PowerShell dan command prompt di situ. Dapat dilihat di sini untuk outputnya sama. Selanjutnya untuk cd, sini untuk outputnya juga sama. Kemudian ipconfig. Jadi untuk hasil dari perintah ping, cd dan ipconfig ini pada command prompt dan PowerShell ini sama. Selanjutnya kita akan masuk ke step 5 yaitu explore cmd lets. Jadi pada PowerShell kita akan memasukkan get dash alias dir.
Untuk outputnya, jadi ada pertanyaan, what is the PowerShell command for dir? Jadi untuk komennya itu adalah get child item. Kita tutup untuk command prompt Windows-nya. Selanjutnya explore the nested command using PowerShell. Jadi pada PowerShell kita akan memasukkan command nested dash h. Jadi untuk outputnya seperti ini. Kemudian untuk menampilkan routing table dengan rute aktif di sini kita akan menggunakan command netstart -r. Ini untuk outputnya ada route table untuk IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi di sini untuk IP versi 4 gateway-nya yaitu adalah 172.20.10.1. Selanjutnya buka dan jalankan Windows PowerShell kedua dan kita akan run sebagai administrator. Sementara as administrator, kemudian kita akan memasukkan command netstrat -admin. Jadi ini untuk outputnya. Kemudian kita akan open task manager, kemudian pergi ke details tab. Sini pada details tab, kemudian kita klik pada PID yang kita tuju di sini untuk PID-nya, yaitu adalah 2268. Kita akan cari ini di task manager. Jadi ini untuk PID 2268. Kemudian kita akan right klik di sini, kemudian pilih properties. Ini untuk details-detailsnya. Terus ada pertanyaan, what information can you get from the details tab? Ada properties dialog box for your selected PID. Jadi di sini untuk PID 2268 ini adalah spchost.x dengan username-nya adalah network service dan memori yang digunakan yaitu sekitar 11.000. Selanjutnya kita akan mengosongkan reserve bin menggunakan PowerShell. Jadi untuk
Ini pada resource bin ada beberapa file yang terdapat di sini yang belum saya hapus. Kita akan masukkannya menggunakan PowerShell. Di sini pada konsol PowerShell kita akan masukkan perintah clear dash recycle bin. Kemudian kita akan pilih Y. Kemudian kita akan lihat lagi di pada recycle bin. Di sini untuk foldernya sudah kosong karena sudah terhapus. Jadi what happened to the files in the recycle bin? Jadi untuk filenya itu semuanya sudah terhapus secara permanen. Selanjutnya reflection. PowerShell was developed for task automation and configuration management using the internet research command that you could use to simplify your task as a security analyst. Jadi untuk beberapa perintah yang dapat memudahkan tugas security analyst antara lain adalah dir, netstat, clear, get event log, stop process, dan get process. Jadi untuk demo dari saya sekian, kita akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, Menir, atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Lucia Carmenita Rosalia Lamba dengan NIM 2102110601114. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas praktikum keamanan cyber, yaitu Lab Windows Task Manager. Baiklah, sekarang langsung saja kita masuk ke part yang pertama, yaitu Working the Process Step. Yang pertama, kita akan membuka command prompt. Kemudian, kita akan membuka web browser. Di sini kita akan membuka Microsoft Edge. Oke, kemudian saya juga akan membuka Task Manager. Oke, setelah membuka Task Manager, di sini bisa kita lihat list detail dari penggunaan ataupun aktivitas yang terjadi pada komputer kita. Berikutnya kita akan lihat kita akan membuka Windows Command Processor heading dan kita akan melihat apa yang di list pada heading tersebut. Ini, kemudian kita tekan arrow-nya dan di sini bisa kita lihat terdapat OpenConsole.exe, Runtime Broker, dan juga Windows Terminal exe. Dan selanjutnya bisa kita lihat di sini terdapat beberapa kategori dari list yang ada pada proses step ini, yaitu pertama ada aplikasi, ada background process, dan juga ada Windows process. Nah, untuk bagian aplikasi ini, seperti yang kita lihat, berisi aplikasi-aplikasi yang sedang kita jalankan pada
device kita saat ini. Di sini ada Microsoft Edge, ada Microsoft Word, ada WhatsApp, dan juga ada Zoom, dan juga ada Task Manager dan Command Prompt. Nah, untuk background prosesnya ini dieksekusi dari background aplikasi yang sedang kita buka. Kemudian untuk Windows proses ini tidak akan ditampilkan. Oke, berikutnya kita lanjut. Kita akan pergi ke console Windows host. Ini kita akan scroll, kita cari console Windows host. Console Windows host. Nah, ada di sini. Kemudian kita akan klik kanan dan kita pilih property. Oke, di sini Conhost Property tab sudah terbuka. Dan di sini bisa kita lihat lokasi dari file name dan juga lokasi dari proses ini, yaitu C Windows System 32. Oke, kita akan close. Kemudian kita akan close command prompt ini. Ini kita close. Dan bisa kita lihat di bagian aplikasi ini, Windows Command Processor langsung hilang dari bagian aplikasi ini. Sudah tidak ada lagi. Yang berikut, kita akan pilih ke bagian memori. Di sini, di Task Manager kita pergi ke status memori. Kita akan pergi ke memori. Dan kita klik satu kali. Nah, ketika kita klik satu kali, akan menampilkan status memori dari angka terbesar ke terkecil. Kemudian kita klik lagi satu kali, maka dia akan menampilkan angkanya dari yang terkecil hingga ke besar. Seperti ini. Berikutnya, kita akan klik kanan di memory heading. Kemudian kita akan memilih resource value. Dan kita akan memilih memory. Dan kita akan pilih persena. Jadi di sini karena saya sudah mengubahnya tadi, saya sempat mencobanya, jadi sini sudah terubah ke dalam bentuk persen. Dan jika kita ingin melihat ke dalam bentuk values-nya, dia akan seperti ini. Namun agar lebih mudah, kita akan mengubahnya ke dalam persen, supaya lebih membantu kita atau mempermudah kita untuk menganalisa urutan dari penggunaan memori kita. Oke, berikutnya kita lanjut ke step berikut. Kita kembali ke Task Manager. Oke, kita klik name heading ini. Dan berikut kita akan double klik ke bagian Microsoft Edge. Nah, ketika kita double klik, kita akan melihat informasi-informasi dari Microsoft Edge, mulai dari proses berlangsungnya dan lain-lain. Kemudian, kita akan klik kanan pada Microsoft Edge ini. Setelah kita klik kanan, kita akan coba untuk end task. Nah, saat kita end task, maka Microsoft Edge yang di sini tadi sudah hilang. Begitu pula Windows yang ada di sini, yang sempat kita buka tadi. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke part 9. Kita akan pergi ke Service tab. Task Manager, kemudian kita pergi ke Service tab yang ini. Kemudian kita klik. Dan di sini bisa kita lihat service list yang ada pada device kita. Kita akan cari service. Kemudian setelah kita buka pada service tab ini, kita bisa melihat status-status yang terlist dari nama service yang sedang berlangsung. Di sini bisa kita lihat ada yang stop, ada yang running, dan lain-lain. Berikutnya kita lanjut ke part 10. Kita akan ke Performance tab. Di sini kita klik, kemudian ini bisa kita lihat ada bagian CPU, dan bisa kita lihat ada berapa threads yang sedang berjalan. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini ada 4053 threads, namun angkanya selalu berubah-ubah setiap waktunya. Kemudian bisa kita lihat juga ada beberapa proses yang sedang berlangsung. Di sini ada 266 proses, seperti yang bisa kita lihat ini. Kemudian selanjutnya kita akan pergi ke bagian memori. Dan bisa kita lihat di sini. Nah, setelah kita masuk ke dalam tab memori yang ada pada performance tab ini, kita bisa lihat total memori fisik dari komputer kita atau perangkat kita. Di sini yang ada pada perangkat saya atau laptop saya adalah 8 GB. Kemudian memori yang tersisa ada 1,2 GB, dan juga total physical memory yang digunakan yaitu ini 12,6 GB yang sedang digunakan. Maaf, yang sedang digunakan memori fisik yang sedang saya gunakan yaitu 6,5 GB atau 179 MB. Kemudian kita masuk ke menu Wi-Fi. Kenapa saya tidak memilih Ethernet? Karena jaringan yang saya gunakan adalah jaringan Wi-Fi. Dan di sini bisa dilihat kecepatan Wi-Fi yang saya gunakan adalah 16 kbps, dan angkanya bisa berubah-ubah. Juga bisa kita lihat IPv4 address-nya, yaitu 192.168.1.134. Di sini memang berbeda dengan yang ada di laporan saya, karena saya mengerjakan laporan saya ini menggunakan Wi-Fi di kampus, dan juga merecord video ini menggunakan Wi-Fi yang ada di kos saya. Sehingga IPv4 address-nya berbeda. Kemudian, lanjut ke step berikut. Kita akan buka Resource Monitor. Oke. Di sini sudah masuk ke dalam Resource Monitor.
Selanjutnya, bisa kita lihat proses yang terjadi di dalam resource monitor ini. Baiklah, sekian untuk proses presentasi untuk Lab Windows Task Manager. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan untuk menjelaskan terkait Lab Monitor and Manage System Resources in Windows. Yang pertama, kita akan starting dan stopping, routing, and remote access service. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita masuk ke menu Start, kemudian kita buka Control Panel. Oke, Control Panelnya sudah terbuka. Kemudian, ini kita split screen dulu. Kemudian, setelah masuk ke dalam Control Panel, kita akan memilih Network and Sharing Center. Yang ini, kita klik. Oke, sekarang sudah masuk ke Network and Sharing Center. Selanjutnya kita akan memilih Change Adapter Setting. Kita pilih Change Adapter Setting. Oke, ini bisa kita lihat jaringan-jaringan yang ada di dalam tab Network Connection ini. Baiklah. Selanjutnya, step ketiga, kita akan navigate ke dalam Administrative Tools. Kita kembali lagi ke Control Panel tadi. Kita buka Control Panel. Kemudian kita akan pilih Administrative Tools. Nah, tapi di device saya ini Windows Tools namanya. Oke, sekarang sudah masuk ke dalam Windows Tools. Oke, setelah kita masuk ke dalam Windows Tools ini, kita akan memilih Performance Monitor. Kemudian double klik pada Performance Monitor icon. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam Performance Monitor. Sudah masuk ke dalam sini. Oke, kita klik Performance Monitor ini. Kemudian bisa kita lihat displaynya sedang berjalan. Kemudian kita bisa freeze displaynya dengan mengklik icon pause ini. Oke, sekarang sudah di pause. Selanjutnya, kita akan klik kanan pada Performance Monitor ini, dan kita akan select Clear untuk membersihkan grafik ini. Oke, sekarang sudah bersih. Kita akan tetap biarkan window-nya terbuka. Berikutnya kita akan masuk kembali ke Administrative Tools. Ini kita masuk lagi ke Administrative Tools-nya. Dan kita akan pilih Service. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Windows Service. Kita akan scroll sampai kita menemukan Service Routing and Remote Access. Service Routing and Remote Access. Kita scroll. Routing and Remote Access.
Ini bisa kita besarkan dulu agar kita bisa lihat. Kita cari. Baiklah, berikutnya kita sudah menemukan routing and remote access, kemudian kita double klik, dan sekarang kita bisa melihat routing and remote access properties yang ada di atau lokal komputer. Kemudian di startup type-nya kita akan memilih manual, kita select manual, kemudian kita klik apply. Oke. Ini masih proses. Kemudian start button sekarang sudah aktif. Tetapi kita tidak akan klik OK. Dan kita tidak akan memilih start button dulu untuk saat ini. Kemudian kita akan membiarkan Windows-nya terbuka. Selanjutnya kita akan navigate performance monitor window. Ini kita kemudian kita akan buka performance monitor. Oke, sekarang kita sudah masuk ke performance monitor. Kemudian kita akan pilih unfreeze display. Oke. Ini display grafiknya akan berjalan kembali. Kemudian kita akan masuk kembali ke routing and remote access properties. Ini kita klik kanan, kita pilih properties. Kemudian kita akan start. Kita klik start. Kemudian ini service control sedang berjalan. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat routing and remote access properties-nya ini. Berikutnya kita akan navigate ke network connection window. Network connection. Ini kita kembali ke network connection, kemudian kita klik F5 untuk refresh. Nah, ketika kita refresh, kita bisa melihat jaringan baru yang masuk, yaitu incoming connection local area. Sudah ada di sini. Kemudian kita akan lihat lagi perubahan apa yang terjadi. Selanjutnya kita akan navigate routing and remote access properties yang ada pada local computer. Di sini kita pergi lagi ke bagian properties-nya. Kita klik, kemudian kita pilih stop. Oke, ini service control sedang berjalan. Kita pergi lagi ke network connection. Dan bisa kita lihat jaringan yang tadi ada di sini, jaringan baru yang ada, sekarang sudah hilang. Kemudian berikut kita akan navigate ke performance monitor. Di sini kita klik, kita lihat performance monitornya. Kemudian kita akan freeze display lagi. Kita klik freeze display. Nah, di sini kita bisa lihat counter mana yang direkam paling banyak.
Dan bisa kita lihat di sini warna merah yang paling banyak di record. Kemudian kita akan pergi ke menu Change Graph Type yang ada pada Performance Monitor, dan kita akan pilih Report. Kita klik Report, dan bisa kita lihat total processor time, yaitu 2,400. Selanjutnya, kita akan pergi ke Routing and Remote Access Properties lagi. Kita ke Service, kemudian di Routing and Remote Access ini kita klik kanan, kita masuk ke bagian Properties-nya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian Properties-nya. Di Startup Type ini, kita pilih Disabled. Oke, kemudian kita klik OK. Dan sekarang kita masuk ke service window, dan bisa kita lihat, ini kita perbesar dulu, status type dari routing dan remote access yang tadi kita buka sudah disable. Statusnya tidak ada dan startup type-nya disable. Kemudian kita akan ke performance monitor lagi. Kita klik performance monitor. Kemudian kita klik lagi unfreeze display. Oke. Kemudian sekarang kita akan close semua window yang kita buka dari awal hingga step ini. Kita close. Ini juga kita close. Baiklah, berikutnya kita akan masuk kembali ke control panel. Kemudian di control panel kita akan masuk lagi ke administrative tools. Pada laptop saya Windows Tools. Kita klik. Kemudian setelah masuk kita pilih computer management. Kemudian kita masuk ke dalam window computer management. Di sini bisa kita lihat apa yang ada di dalam sistem tools. Dan kemudian kita klik row yang ada pada event viewer. Kita klik. Kemudian kita klik lagi row yang terdapat di dalam Windows Logs. Oke. Dan kita akan masuk ke dalam sistem. Oke. Sekarang kita sudah masuk ke dalam sistemnya. Kemudian kita pergi ke event properties. Dan ini dalam event properties-nya bisa kita lihat details yang ada. Dan sini bisa kita lihat detailsnya, the start type of the routing and remote access service was changed from demand start to disable. Kemudian kita klik lagi di sini. Ada lagi detailsnya, yaitu unable to contact DHCP server. Kemudian kita klik lagi.
Oke. Jadi inilah details dari empat event yang di-describe saat kita start dan stop routing and remote access service. Oke, berikutnya kita bisa close window yang kita buka. Kita close semuanya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan tahap configuring administrative tools. Kita masuk ke dalam window control panel, kemudian kita pilih administrative tools atau Windows Tools, kemudian kita pilih performance monitor. Kita double klik, kemudian setelah kita masuk ke dalam performance monitor, kita akan pilih expand data. Untuk membuka expand data, kita klik kanan pada user defined. Kemudian kita pilih new, kita pilih data collector set. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam window create new data collector set. Dan kita akan pilih create manually atau advance. Kemudian kita pilih next. Selanjutnya, kita akan centang pada button performance counter. Kemudian kita pilih next. Selanjutnya, kita pilih add. Kemudian kita lanjut ke step 5. Kita cari di bagian list available counters ini, kita pilih memory. Kita cari memory. Oke, ini kita dapat memori. Kemudian kita klik. Dan kita pilih yang available bytes. Oke, kemudian kita klik add. Oke, bisa kita lihat sudah muncul di sebelah kanan ini, kemudian kita pilih oke. Kemudian untuk sampel intervalnya kita pilih 4. Kemudian kita next. Selanjutnya, kita pilih browse. Dan kita pilih Windows yang SSDC ini. Kemudian kita pilih kita akan cari Perflux. Baiklah, sekarang kita akan pilih Perflux. Kemudian setelah pilih Perflux, kita pilih OK. Oke. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita pilih finish.
Oke. Sekarang kita masuk ke user defined ini. Dan kita pilih Oke, kemudian kita masuk ke performance monitor, user defined. Di bagian memory logs kita klik kanan. Kita pilih ini, kemudian di data collector 01 kita klik kanan dan kita pilih properties. Oke, saat kita masuk ke dalam properties ini, di bagian log formatnya kita pilih comma separated. Oke, kita pilih file tab. Di sini bisa kita lihat example name si Perflops laptop seperti yang bisa dilihat. Kemudian kita pilih oke. Kemudian kita select lagi memory logs. Kita pilih green arrow icon ini untuk start data collector set. Oke. Kita bisa mencoba membuka browser dan kemudian close lagi untuk first computer. Kemudian kita klik black square yang ada di sini untuk menghentikan data collection set. Oke, sudah. Recording stop. Bisa kita lihat di sini perubahan yang ada. Sudah ada output yang kita peroleh. Kemudian kita masuk ke start. Masuk ke bagian komputer. Kita pilih C, kemudian ke Perflops. Oke. Kita double klik di sini. Kemudian kita continue. Di sini bisa kita lihat data collector 01 CSV file. Kemudian kita klik. Dan bisa kita lihat di sini data collection-nya. Kemudian kita bisa close data collector-nya. Dan juga Windows Perflops ini. Kemudian kita masuk lagi ke Windows Performance Monitor ini. Kita right click di memory logs. Kemudian kita delete. Kemudian kita pilih yes. Selanjutnya kita masuk ke drive C kita. Kemudian pilih Perflops. Kita right click. Kita masuk ke dalam Perflops. Kemudian di sini kita klik kanan. Kemudian kita delete.
Kemudian kita bisa close semua window yang sedang kita buka tadi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih.